Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan kelas kita, kelas kelas dai ya, Muhammadiyah, untuk belajar tentang PHIWM. Kita kemarin sudah menyelesaikan tentang kehidupan pribadi ya, 2 sesi kemarin, sampai kehidupan pribadi sampai 2 sesi. Nah, malam hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke seri yang kedua ya, tentang kehidupan dalam keluarga. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin nanya dulu, ini yang masih bujang ada enggak ini? 1, 2, mayoritas apa minoritas? Mayoritas apa minoritas? Paron-paron nggih. Nggih. Itu karena nasib atau karena apa? Hah? Oh ya. Baik. Wes decim-ciman dong. Baik. Yang lainnya sudah menikah berarti ya? Iya, alhamdulillah. Dari yang sudah menikah ini saya nanya ya, yang nyari sendiri dan yang dicarikan, yang nyari sendiri, nah, yang dijodohkan 1 ya. Ini podo wae toh, antara golek dhewe karo dijodohke sama. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami istri atau keluarga itu sebelum ketemu itu masih misteri ya. Sebelum ketemu, sebelum ijab kabul itu masih misteri, tetapi setelah ijab kabul itu sudah menjadi takdir ya. Entah caranya itu cari sendiri, entah caranya itu dicarikan orang lain, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau dicarikan orang lain itu rata-rata tidak pernah kontak sebelumnya gitu. Itu biasanya kalau kita melihat secara mohon maaf ya, ini agak batuk saya. Itu biasanya tawakalnya besar itu. Ya. Wis pokoke arep mbok golekne sing kaya apa wis manut gitu. Ada penawaran berarti. Gelem ora? Wah, istikharah sih. Wah, kayaknya ra cocok. Gelem ora? Istikharah dulu. Oh, ternyata nggak cocok. Alhamdulillah cocok yang kesekian kalinya. Itu lebih objektif dibandingkan yang nyari sendiri. Kalau nyari sendiri itu nyun sewu, rada subjektif. Iya ta? Wis kenal sih, akrab gitu. Jadi kaya renek wong ayu. Tidak jauh-jauh kualitasnya sama dengan kita ya, karena Rasulullah itu sudah melihat gitu, umatnya besok itu akan berjodoh dengan mereka-mereka yang sekufu. Sekufu itu artinya imbang ya, imbang akhlaknya, ilmunya, penampilannya ya imbang saja gitu dengan istri atau suami kita. Sementara kalau ada yang berbeda itu disebut gharib namanya, aneh itu. Ya.
bocah walus gitu ya, wanteng gitu. Delalah itu jodoh sing berkebalikan, itu namanya gharib. Tapi rata-rata itu senada dan saling mempengaruhi. Ya. Ya. Kenapa kok ini senada? Agar mendapatkan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi diciptakan dari jenis kita yang sama dengan kita, yang mirip-mirip dengan kita, jodoh kita itu litaskunu ilaiha, agar kita itu menjadi tenang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itulah namanya keluarga. Jadi kalau sudah menjadi takdir kita, terima, syukuri, ya, maksimalkan. Jangan sampai kemudian ketika kita menikah itu saling menegasikan, saling mengurangi peran, saling menegatifkan, jangan. Tetapi begitu menikah itu seorang aktivis harusnya kalau menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4. Itu artinya seorang laki-laki yang punya potensi menikah dengan seorang perempuan yang punya potensi, akhirnya potensi ini bisa dikolaborasi, jadilah satu potensi yang melebihi dari potensi dua-duanya ini. Misalkan laki-laki potensinya hanya 70, nikah dengan seorang perempuan potensinya 70, harusnya potensi dari keduanya itu, potensi kebaikan maksudnya, itu menjadi 140. Ya. Jangan saling menegatifkan atau menegasikan, meniadakan. Begitu yang laki-laki itu punya potensi 90, menikah dengan akhwat misalkan, pinginnya potensinya meledak, gitu. Tapi ternyata malah mengurangi. Itu ada, gitu. Nah, kita tidak berharap itu. Jadi ketika kita sudah ketemu dengan jodoh kita, maka kita berharap keluarga kita ini nanti ya, akan berperan untuk umat itu lebih besar. Agar berperan ya, untuk dakwah ini lebih besar. Tetapi dalam perjalanannya memang ada seninya, gitu ya. Maka perlu kita pelajari bagaimana kehidupan kita dalam berkeluarga ini. Pernah saya dengar itu di Sukoharjo atau di mana ya? Ada kokam, kebetulan ada acara nasional Muhammadiyah, kemudian dia beberapa hari itu ngepam, gitu. Nah begitu pulang, gitu, mau pamit lagi, mau sarapan, itu begitu ngungkapi apa namanya, tutup nasi di meja itu begitu dibukai seragamnya kokam ning kono. Ora enek segone, ora enek lawi, ora enek jangane gitu. Bojone ya panganan gue, lambi kokam gue. Pernah dengar cerita seperti itu? Insya Allah mudah-mudahan ya, kita tidak pernah mengalami. Artinya ketika kita berperan di dalam dakwah, istri kita mendukung, anak-anak kita mendukung, bahkan istri kita ketika berperan di dalam dakwah, kita juga memberikan dukungan. Nah, bagaimana itu caranya kita pelajari? Ya, kita pelajari, kita saling menguatkan di antara suami, istri, dan anak-anak kita. Nah, salah satunya bagaimana kita pelajari dari PHIWM ini, ya, terkait dengan kehidupan dalam keluarga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka bukunya kalau masih ya, di kehidupan keluarga. Yang pertama tentang kedudukan keluarga. Kedudukan keluarga. Apa yang harus kita bahas di kedudukan keluarga ini ketika kita menikah? Ya, ada satu perjanjian. Apa namanya? Akad nikah, akdun nikah. Ya. Ini disebut oleh Allah sebagai misaqon ghalidho, ikatan atau perjanjian agung. Ya, perjanjian agung. Maka ya, di dalam keluarga itu kita harus memahami
kedudukan kita, karena antum laki-laki, kedudukan antum sebagai suami, dan kita juga harus memahami kedudukan istri kita sebagai seorang istri. Ya. Kenapa? Karena nanti keluarga itu akan menjadi yang pertama tentang tempat sosialisasi kehidupan Islami, atau tempat dipraktekannya ya kehidupan, tata kehidupan secara Islam itu di keluarga antum, gitu, di keluarga kita. Maka kita harus memahami itu. Ada namanya misakon ghalidho. Apa makna misakon ghalidho? Perjanjian agung. Ini di dalam Al-Quran hanya disebut oleh Allah tiga tempat ya, misakon ghalidho itu. Yang pertama adalah ketika Allah melantik para nabi dan rasul, itu disebut misakon ghalidho. Yang kedua, ketika Allah mengambil janji orang-orang Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub, itu juga disebut sebagai misakon ghalidho. Dan yang ketiga adalah bertemunya antara laki-laki dan perempuan, kemudian diikat dalam sebuah ikatan namanya pernikahan. Maka dia disebut misakon ghalidho, perjanjian agung. Kenapa disebut perjanjian agung? Karena dia merubah status seseorang. Seorang perempuan ya, sebelum menikah dia itu adalah menjadi tanggungan walinya. Walinya siapa? Orang tuanya. Tetapi begitu menikah, laki-lakinya memberikan mahar, kemudian orang tuanya mengatakan angkah tuka wazawat tuka bimahrin mazkur, aku nikahkan, aku kawinkan engkau dengan anakku dengan mahar yang telah disebut di atas, tunai, selesai. Artinya apa? Perwalian itu pindah dari orang tuanya kepada suaminya. Ya. Tanggung jawab dari seorang orang tua pindah kepada seorang suami. Maka wajib bagi suami ya untuk apa istilahnya, merawat istrinya, untuk mencintai istrinya sebagaimana orang tua mencintai anak perempuannya. Jadi ini berubah ini ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak usah dikancani, nggak usah dinikahkan oleh orang tuanya, datang sendiri ke tempat mertuanya, eneng penghulu, eneng mantene wedok, ya wis sah. Gitu. Dia menikahkan dirinya sendiri. Maka laki-laki itu sampai tua dia tetap menjadi anak dari orang tuanya. Walinya itu tetap orang tuanya. Ya, dirinya sendiri bisa menjadi wali dan orang tuanya ya menjadi wali. Nah, maka orang tua itu kadang-kadang terhadap anak laki-lakinya itu, walaupun anak laki-lakinya itu wis gede tua wanen, itu ya dianggap kaya cah cilik. Gitu. Itu harus kita maklumi. Ya. Antum kan masih muda ini ya. Nanti kalau antum wis berubah kayak aku ngene iki gitu ya. Sudah wis wanen, wis gede, tua, wis meh putu gitu ya. Datang ke orang tua kita ya, orang tua itu masih menganggap kita itu sebagaimana dulu waktu kecil. Itu orang tua kita, laki-laki terutama. Ya. Nah itu. Ini harus, posisi seperti ini harus difahami. Nah sehingga nanti kalau antum menjadi suami yang bijak, tidak menangan dewe gitu ya. Karena tahu istri itu menjadi tanggung jawab kita, maka kalau lebaran ya ditawani. Iki nenggone ibu lor apa piye, bakdone gitu. Jangan semena-mena gitu ya. Peh awake dhewe jadi waline istri harus ngikut terus. Kita sebagai suami yang bijaksana kita tawarkan. Kadang-kadang istri itu ya sok kangen ibuke barang. Walaupun perwalian itu sudah ada dalam genggaman suaminya. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi antum kalau dengan istri itu biasa ngalah ya, biasa mendahulukan kepentingan istrinya, bisa memuliakan istrinya, itu seperti Rasulullah. Bukan berarti kemudian ikatan suami takut istri, tidak gitu. Tetapi antum tidak boleh menggeser sifat keqawaman antum, sifat kepemimpinan antum. Pelayanan oke, istri sekali waktu dimanja dan seterusnya.
Tetapi kalau sekali waktu istri kok melakukan sesuatu yang tidak benar, ya disemprit gitu. Punya istri sering posting gitu ya di IG gitu. Ada yang istrinya gitu. Ya, sebisa mungkin dicegah. Sekarang teknologi itu sangat berbahaya ya. Maka sebisa mungkin kalau kemudian istri kita kok mengalami hal-hal yang ya diingatkan. Ya, walaupun kita sering ya meladeni istri, memanjakan istri dan seterusnya. Kenapa? Karena istri kita itu sudah berjuang untuk kita loh. Antum tahu enggak? Kewajiban menyusui anak itu kewajibannya siapa? Hah? Istri itu punya alatnya. Ya. Tapi kewajiban anak kemudian bisa mendapatkan air susu itu kewajiban kewajiban bapaknya. Jadi kalau air susunya sampai tidak keluar, antum yang harus mencarikan alternatif. Ketika istri menyusui anak kita, antum harus menyuplai makanan-makanan yang layak untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Gitu. Baru dengar. Kewajiban menyusui itu ada pada suami. Cuma pelakunya istri kita, gitu. Pelakunya istri kita. Arep susoni dhewe ra iso. Karena alatnya yang punya istri kita. Ibu susu. Mencarikan ibu susu. Sampai ketemu, karena dulu nggak ada susu formula. Ya kan? Sampai kemudian membayari gitu. Nah, itu. Jadi sampai di situ. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun seperti itu, kita tidak lepas dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, walaupun kita harus memanjakan istri kita, harus baik-baik memuliakan istri kita, tapi jangan sampai hilang sifat keqawaman seorang laki-laki. Ya. Jadi tegas dengan keras itu bedakan ya. Kalau keras itu kan galak ya, tapi kalau tegas itu bisa jadi antum lemah lembut dengan istri tetapi tegas. Tegas itu artinya tidak berubah-berubah walaupun bahasanya halus. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedudukan istri, ya, ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka dia hak perwaliannya kepada laki-lakinya. Harus menuruti kemauan laki-lakinya selama laki-lakinya atau suaminya itu berada dalam jalan yang benar. Berada dalam jalan yang benar. Jadi syarat untuk masuk surga itu lebih mudah perempuan dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki menjadi qawam tadi ya. Kalau perempuan itu sebagaimana hadis sahih itu, idza sholatul khamsata ya wa shaumu syahroha ya, wa ta'at li zaujiha wa hafidat farjaha wa ta'at li zaujiha ya. Maka oleh Rasulullah ya, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Jadi perempuan itu untuk masuk surga itu hanya syaratnya 4 tadi. Siji sholat 5 waktu tanpa sholat sunnah, kata kemaluannya atau menjaga kemuliaannya. Yang keempat taat pada suaminya. Wis kuwi mlebu swarga. Nek kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu menjadi tanggungan suaminya. Mangane anake, klambine anake, turune anake, ya, klambine. Nah, semua itu menjadi tanggungan laki-laki. Mulane laki-laki ini arep mlebu swarga rada angel gitu. Tapi optimis saja. Ya, insya Allah Allah memudahkan kita semua. Kadang-kadang kita itu sok ya
merasa kurang ya, belum bisa membahagiakan istri, belum bisa membahagiakan anak-anak gitu. Ya, apalagi kita masih muda-muda itu kadang nek bisnis ya bisnis urung sukses, nek kerja ya kerjane pangkate ya ijik cilik-cilik dan seterusnya. Sabar aja. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Agar kalian itu tenang, sakinah. Ya. Ya. Kalau sudah 10 tahun itu harusnya sudah settle ya, sudah landai gitu. Jadi dinamika yang paling kuat itu adalah 5 tahun pertama. 5 tahun pertama ini biasanya dinamikanya cukup kuat. Kenapa? Karena suami istri baru proses adaptasi gitu. Kadang-kadang kita tidak menyadari istri kita ternyata juga menginginkan hal yang sama. Lihat, istri kita pun sebenarnya pengen juga kita menjadi suami yang soleh. Bisa enggak kita? Ternyata kita juga belum maksimal. Kalau kita belum maksimal, maka turun idealisme itu. Ya. Bahwa sebenarnya istri kita itu juga menginginkan kita yang terbaik, kita juga menginginkan kepada istri kita yang terbaik. Ning nyatane awake dhewe ya belum. Dengan cara seperti itu saling memahami, saling menerima kekurangan, ya. Masalah dengan istri, dengan pasangan itu jangan sampai dimbu. Ngerti dimbu? Dimbu itu diperam. Jadi kalau sore ini ba'da maghrib ada masalah dengan istri, kon jemput lali, ya suring-uringan atau bojone, gitu kan? Nah, maka ba'da isya itu masalah itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai. Wis mbuh carane antum piye? Jadi jangan sampai uring-uringan itu dibawa ke tidur terus sampai esok-esok. Jangan pernah. Jadi kalau ada persoalan dengan suami atau dengan istri, maka selesaikan saat itu juga. Ya. Selesaikan saat itu juga. Hari itu juga kalau misalkan tidak bisa saat itu juga. Ya. Aku tak metu sedelok sik mi, ya titip tukoke lawuh. Suwe dikirane mubeng-mubeng golek lawuh ternyata kan omah lawe lali. Gitu. Nah, itu juga bisa jadi masalah gitu. Maka masalah-masalah seperti itu jangan sampai dibawa tidur, ojo dimbu. Dimbu itu nek pelem entah ben mateng ngono kan diperam namanya. Jangan. Sesuk mateng. Nek wis mateng balik ning mentah neh angel. Gitu. Ya. Maka harus selesai saat itu juga. Kita sebagai laki-laki ya, mbuh salah, mbuh bener, antum minta maaf dahulu. Tidak ada masalah. Tidak mengurangi kegagahan antum. Tidak mengurangi kekowaman antum. Gitu. Jadi mbuh bener mbuh salah, nek pas rame ngono kuwi wis antum njaluk ngapura sik ya. Terus kemudian baikan lagi. Gitu. Antum titeni ya, antum titeni. Bojoku kuwi nek jak balen ngene iki wis senenge diapakne gitu. Nah, nanti kalau ada kasus lagi dibaleni neh gitu. Misalnya habis rame terus ngejak bakso, sesuk ngono anggere bar rame bakso neh gitu. Ya. Itu menjadi kunci kita. Jadi jangan pernah menunda masalah. Jangan sampai kemudian masalah itu sampai sampai bermalam di rumah kita. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita bisa sakinah dengan istri kita, bisa tenang dengan istri kita. Ya, coba neng omah wong loro, ya, anak cilik orang mudeng apa-apa, neng-nengan, blas ra penak, gitu, blas nggak penak. Maka jangan sampai neng-nengan. Langsung kalau misalkan kita salah, kita langsung minta maaf. Baik, ini sudah mau azan, sudah lebih 50, azannya 51. Kita jeda dulu untuk sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.